Ada hal yang menarik terkait putusan kenaikan biaya penerbitan STNK dan BPKB kali ini, di mana Presiden Jokowi yang telah menandatangani putusan tersebut justru mempertanyakan dan juga meminta agar kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun ternyata tidak kali ini saja Presiden bisa dikatakan blunder terkait putusan yang telah ditandatanganinya. Kira-kira apa saja? Kita lihat sama-sama. Sebenarnya ada apa saja yang menjadi hal yang blunder bagi Presiden ini. Menurut catatan ada sejumlah peraturan pemerintah yang dianggap blunder oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan Presiden dinilai kurang menguasai materi yang ia tandatangani sendiri. Seperti soal fasilitas uang muka kendaraan pada tahun 2015, lalu pada tahun 2016 ada pencopotan Archandra sebagai Menteri SDM di tahun 2016 tentunya, dan terakhir soal kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Ini di tahun 2015 di mana uang tepatnya pada tanggal 20 Maret 2015 di mana Presiden sempat menandatangani Perpres nomor 39 tahun 2015 yakni tentang uang muka mobil pejabat. Di mana uang muka ini awalnya ini memang hanya 116 jutaan rupiah. Namun ternyata naik menjadi 210 jutaan rupiah. Tentu ini menjadi polemik ataupun kontroversi begitu di tengah masyarakat. Dan akhirnya pada tanggal 6 April 2015 Presiden akhirnya mencabut keputusan Presiden tersebut. Dan kita akan beralih ke selanjutnya. Di sini di tahun 2016 di mana ini mengenai dengan kewarganegaraan, dui kewarganegaraan yang terlibat ataupun yang melibatkan mantan Menteri SDM pada waktu itu yakni Archandra Thakar, di mana Archandra ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Menteri SDM, namun putusan ini lagi-lagi menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya pada tanggal 13 Agustus tersiar kabar bahwa Archandra memiliki paspor Amerika dan juga Indonesia. Hal ini tentu saja dianggap melanggar Undang-Undang nomor 6 seperti akan saya jelaskan di sini, nomor 6 tahun 2011. Nomor 6 tahun 2011 agak susah di sini menulisnya, dan itu tentang terkait dengan keimigrasian. Lalu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 dan terakhir ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dan akhirnya pada 15 Agustus Presiden akhirnya mencopot Archandra karena desakan dari banyak kalangan terkait dengan jabatan yang diemban oleh Archandra Thakar ini sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 13 Oktober Presiden kembali menunjuk Archandra Thakar. Namun kali ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri SDM, di mana Menteri SDM dijabat langsung oleh Ignatius Jonan. Hal ini terjadi setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menerbitkan surat keputusan penetapan status WNI dari Archandra itu sendiri. Dan terakhir ini yang memang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya juga di DKI Jakarta, Bogor, dan lain sebagainya di kota-kota besar, kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang menjadi perbincangan terhangat di awal tahun 2017. Yang menariknya, pro dan juga kontra soal kenaikan tarif PNBP ini ternyata juga direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan mempertanyakan mengenai keputusan tersebut. Namun hal ini tak lantas mengurungkan niat Jokowi untuk tidak menaikkan tarif PNBP karena nyatanya pada 6 Januari, seperti yang tertera di sini, diputuskan tidak jadi direvisi. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah ini Presiden termasuk tidak stabil begitu dalam memberikan keputusannya, atau justru ini ada dorongan dari pihak-pihak tertentu terkait hal tersebut. Namun setidaknya dari hal ini kita bisa belajar bahwa Presiden ternyata cukup mendengar aspirasi dari masyarakat.